Pekerjaan hijau atau green jobs itu lagi banyak banget digembarkan. Katanya nih, kerjaan hijau itu nggak cuma pekerjaan yang keren tapi gajinya juga tinggi. Loh, kok bisa sih ada pekerjaan hijau ini? Ya karena itu guys, yang namanya krisis iklim, perubahan iklim. Makanya kita tuh lagi mencari banget masa depan yang lebih berkelanjutan lewat green jobs ini. Nah, kali ini di podcast Lantai 2 PWYP bersama Cerah, Jiwa Action Indonesia akan ngediskusiin gimana sih, apakah kerjaan hijau itu menjanjikan, apakah itu memberikan gaji yang bagus, lalu bagaimana juga impactnya ke lingkungan kita. Nah, kali ini aku mendatangkan dua tamu yang spesial, yaitu Mbak Tika dan Mas Aziz. Publish What You Pay Indonesia mempersembahkan podcast Lantai 2. Hai Mas Aziz, hai Mbak Tika. Halo Mbak Esa. Hai semuanya. Hai, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ayo, udah siap kan ya sama podcast ini? Siap. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Harus siap. Oke. Jadi mungkin untuk beberapa introduction sedikit-sedikit, Mas Aziz dan Mbak Tika bisa menceritakan sedikit apa sih yang dikerjakan sehari-hari. Selamat siang buat teman-teman semua. Perkenalkan saya Aziz Kurniawan, saya Policy Manager Coax Indonesia. Sebetulnya sehari-hari saya banyak kerja di isu energi terbarukan dan juga climate change. Nah, kerjanya biasanya berkaitan sama karena namanya policy advocacy manager. Kalau nggak policy dan kalau nggak ya advokasi gitu. Jadi memang kerjanya biasanya research policy. Kita lihat ada gap seperti apa nih di policy, atau misalnya belum ada polisinya berarti kita harus advokasikan, atau sebaliknya polisinya ada tapi kok implementasinya nggak ada. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, terus isunya macam-macam dan ya kurang lebih berada di isu-isu yang berkaitan dengan transisi energi. Kemudian sekarang juga mulai banyak isu mineral kritis, climate change. Kayak terakhir nih ada isu komitmen iklim terbaru Indonesia ya, second NDC segala macam. Nah, itu kira-kira sebagai policy and advocacy manager saya banyak fokus di isu-isu itu. Wah, deket sekali ya keterlibatannya dengan green jobs ini, sangat-sangat insightful. Tapi kita akan mendengar lebih banyak juga dari Mas Aziz. Sekarang giliran Mbak Tika. Hai Mbak Tika. Halo semuanya. Aku Tika, aku Research Associate di Yayasan Indonesia Cerah. Jadi kalau sehari-hari aku bekerja sebagai peneliti fokus pada kebijakan soal transisi energi. Nah, sebenarnya kalau Cerah sendiri lebih banyak fokus soal komunikasi ya, strategi communication. Tapi karena di Cerah ada butuh hasil-hasil penelitian yang butuh dikelola gitu ya. Jadi untuk mendukung kerja-kerja komunikasi, jadi makanya aku mensupport Cerah untuk menghasilkan kajian-kajian kebijakan terkait krisis iklim dan sebagian besar transisi energi untuk menuju ke ekonomi hijau gitu. Oh ya, berarti kurang lebih kita sama ya Mbak. Iya. Sama-sama komunikasi. Oke, kalau gitu aku langsung aja ya mulai. Jadi tadi kan aku ngomongin tentang ini ya, bagaimana kita itu harus sekarang menuju ekonomi hijau. Yang salah satu upayanya adalah memprioritaskan muncul, karena ekonomi hijau ini akhirnya juga muncul lapangan pekerjaan hijau atau green jobs. Tapi aku pengen lebih dalam lagi tentang green jobs. Sebenarnya green jobs itu apa sih? Dan kenapa pekerjaan ini penting dalam konteks transformasi menuju ekonomi berkelanjutan? Oke. Siapa dulu? Bisa dimulai dari Mas Aziz. Oke, mungkin kita berangkat dari definisi ya. Jadi sebetulnya yang mencoba mendefinisikan banyak, ada ILO, Bappenas juga belakangan, dan banyak lah institusi internasional maupun nasional yang mencoba mendefinisikan green jobs itu apa. Tapi secara umum green jobs itu merupakan pekerjaan yang layak dan juga punya kontribusi baik pada lingkungan. Nah, kontribusi baiknya itu biasanya bentuknya bisa pelestarian ataupun pemulihan lingkungan. Nah, kalau layak itu seperti apa? Layak itu nanti balik ke pekerjanya. Apakah pekerjanya dapat income yang cukup? Apakah pekerjanya punya capacity yang baik? Nah, seperti itu Mbak. Jadi memang pekerjaan yang diarahkan untuk punya kontribusi yang lebih kepada lingkungan. Tidak seperti pekerjaan yang biasa saja gitu ya. Karena kan pekerjaan banyak gitu, umum, tapi nggak banyak yang punya kontribusi untuk lingkungan. Oke, tapi mungkin highlight satu lagi, kalau yang dari definisi ILO itu selain lingkungan ada juga ya aspek sosialnya seperti memperhatikan
hak-hak buruh kayak gitu ya. Itu Betul. apa yang saya lihat. Betul, iya. Nah, koaksi pun beberapa tahun yang lalu ya, kalau nggak salah 2021 kita juga sempat mengadvokasikan gitu ya, kalau bisa diperluas nih. Definisinya tidak hanya berhenti pada pekerjaan layak, kemudian punya kontribusi pada lingkungan, tapi juga inklusif, supaya teman-teman yang disabilitas gitu ya bisa ikut dalam pekerjaan ini gitu. Karena beberapa kali saya dan teman-teman di Koaksi juga ditanya nih, kalau saya kan tunarungu, apa yang bisa saya kontribusikan dalam Green Jobs? Nah itu perlu memang fasilitas dari pemerintah untuk bisa masuk ke ruang-ruang itu. Oke, gimana Mbak Tika mau menambahkan? Kalau definisi cukup sih dari Mas Asis, tapi aku mau meng-highlight bahwa kenapa pekerjaan hijau atau green jobs ini penting. Jadi pekerjaan hijau ini sebenarnya muncul karena merespon dua masalah besar di bumi kita ya. Yang pertama itu masalah krisis iklim yang semua orang hadapi saat ini, dan yang kedua adalah masalah ekonomi ya. Jadi ekonomi dan lingkungan ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Kalau misalnya lingkungannya rusak, maka ekonominya nggak bisa tumbuh. Itu teorinya. Yeah. Nah, sekarang banyak pemerintah yang bilang bahwa pertumbuhan ekonomi ini harus dinaikkan, tapi mengabaikan kewajiban-kewajiban untuk melindungi lingkungan. Nah, sebenarnya pertumbuhan ekonomi dapat didongkrak, tapi masa waktunya itu hanya sementara gitu. Sementara ketika lingkungannya tidak dijaga, maka pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebelumnya itu bisa lama-kelamaan akan mengalami kemunduran, bahkan negatif, karena banyak sekali pengeluaran yang akan dikucurkan untuk membiayai kalau misalnya lingkungannya rusak. Misalnya kalau lingkungan air bersih tercemar, udara kotor, terus tanahnya nggak bisa lagi dipakai. Jadi harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa membuat supaya sumber-sumber daya ini dapat digunakan oleh kemaslahatan masyarakat banyak gitu. Makanya lingkungan sangat penting untuk mendongkrak ekonomi. Makanya ini menjadi dua hal yang perlu diperhatikan. Nggak boleh ada yang satu lebih tinggi dibanding yang lainnya gitu. Iya, itu sebenarnya emang masuk akal banget sih ya Mbak. Jadi kalau dari yang aku tangkep, kalau misalkan lingkungan aja, maksudnya sumber daya kita aja, misalkan in this case lingkungan gitu, itu tidak bisa dikelola dengan baik, maka ya nanti juga mendapatkan keuntungannya yang nggak bisa maksimal. Apalagi kalau misalkan udah rusak, wah kita nggak bakalan bisa ngapa-ngapain. Makanya mungkin itu kali ya juga highlight dari kenapa green job ini emang ada gitu. Iya. Karena berangkat tadi ya dari definisi yang diungkapkan Mas Aziz ya, soal sebenarnya green jobs ini dapat berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi, tapi di sisi lain juga dapat menjaga lingkungan. Jadi keduanya dapat diseimbangkan. Iya, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Betul. Iya, terus kalau misalkan ya dari beranjak dari definisi, sektor-sektornya tuh apa aja sih Mbak, Mas? Sebenarnya banyak sekali sektor-sektor yang bisa dikategorikan sebagai green jobs ya, baik itu secara langsung terkait dengan lingkungan ataupun enggak gitu. Karena sebenarnya kalau dilihat dari definisi green job sendiri, itu spektrumnya sangat luas. Kenapa dibilang luas? Karena meskipun kamu bekerja tapi tidak punya keterkaitan langsung dengan lingkungan, itu bisa jadi termasuk dalam green jobs. Misalnya arsitek ya, yang mendesain bangunan supaya lebih ramah lingkungan, contohnya untuk meminimalisasi penggunaan listrik, dengan cara memaksimalkan banyak sekali jendela atau ventilasi, sekaligus memperbaiki siklus sirkulasi udara di dalam ruangan yang bisa meminimalisasi penggunaan AC. Itu juga salah satu jenis pekerjaan yang bisa dikategorisasikan sebagai green jobs. Gitu. Oh gitu, jadi iya. Arsitek yang ini ya? Iya, yang sangat jauh sebenarnya ya. Oh oke. Aku pernah dengar tuh Mbak, yang kalau nggak salah di Singapura gitu ya, arsiteknya mulai udah masukin pohon-pohon gitu atau green building gitu ya? Iya, green building. Iya. Oh ternyata itu juga itu tuh. Juga. Aku baru enggak ternyata. Yang sama ini aku kira masuk sektor green job itu biasanya ya di teman-teman mungkin yang kerja di sektor energi ya. Tapi ternyata aku nggak nyangka loh, ternyata bisa sampai seorang arsitek tuh ya memasukkan elemen-elemen tersebut gitu ke dalam membuat desain-desainnya, itu juga masuk green jobs gitu. Iya. Gimana? Kalau tadi sebetulnya
sepakat dengan Mbak Tika gitu ya. Sebenarnya kalau ditanya sektor, hampir semua sektor seharusnya bisa. Kecuali mungkin yang memang bentuknya ekstraktif ya. Oke. Pertambangan tuh pasti hampir nggak mungkin bisa dikategorikan sebagai green jobs. Kayak misalnya kalau kita lihat ya sektor pertanian, tadinya misalnya pertaniannya belum pakai pupuk organik, kemudian pertanian belum efisien, masih ekstensifikasi, diubah jadi intensifikasi. Itu kan sebenarnya prinsip pemulihan, restorasi gitu kan, itu pasti bisa dikategorikan sebagai green jobs gitu. Apalagi kalau misalnya nanti yang kita dorong adalah efisiensi, nanti kan pasti akan ada cost yang turun ya untuk operation segala macam. Akhirnya nanti benefitnya balik lagi ke perusahaan dan pasti nanti ke karyawan gitu. Jadi dengan adanya efisiensi, efektivitas pekerjaan yang dilakukan di sektor-sektor misalnya pertanian tadi itu nanti bisa berkontribusi pada nggak cuma lingkungan, balik lagi ntar kontribusinya ke ekonomi. Jadi ekonomi pekerjanya dan produk-produk yang dihasilkan itu pasti lebih baik ketimbang pekerjaan yang sebelumnya gitu ya. Misalnya sektor agriculture-nya belum ramah lingkungan gitu. Kayak gitu. Ternyata gini ya adik-adik atau teman-teman yang mendengarkan podcast kami, jadi tidak hanya terbatas sama satu macam pekerjaan aja gitu loh, yang mungkin kita semua udah tahu ya. Kalau misalkan kerja di energi bisa jadi ya mungkin untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya atau apa itu sebagai green job, tapi ternyata bisa itu dari sektor agrikultur, bisa itu bahkan sampai spek arsitek, itu bisa kita memberikan kontribusi gitu loh, kontribusi yang nyata sebagai anak muda atau siapapun yang memiliki semangat untuk mengubah shifting dari sektor konvensional, sektor biasa menjadi yang lebih hijau. Dan kalau aku penasaran nih, walaupun demikian, itu kira-kira cost-nya itu lebih besar nggak sih? Atau soalnya kan ada stigma-stigma yang ya namanya transisi dari kerjaan normal biasa ke green jobs itu ada tantangan biaya lah atau apa seperti itu. Nah, dan kira-kira ada nggak sih udah ada perdebatan atau argumen atau semacam opini atau apa gitu yang mendiskusikan kalau ini ternyata cuman mahal di awal aja tapi kedepannya bisa lebih murah atau ya mungkin kebalikannya atau seperti apa gitu. Oke, saya mulai dengan misalnya energi terbarukan. Banyak yang bilang bahwa energi terbarukan itu lebih mahal daripada energi fosil. Sebetulnya nggak demikian gitu, karena kita tahu ada namanya eksternalitas di energi fosil gitu. Kalau kita pakai batu bara, pertama dia pasti eksploitasinya menimbulkan lubang tambang gitu ya, yang tidak mungkin direklamasi karena kebanyakan nggak ada praktik baik gitu di Indonesia yang bisa kita jadi contoh bersama. Nah, kemudian yang kedua, ketika batu bara digunakan sebagai energi akan menimbulkan polusi kan. Nah, polusinya akhirnya nanti berdampak ke kesehatan kita, ke lingkungan segala macam yang sebetulnya itu ada cost di situ. Itu yang disebut eksternalitas gitu. Nah, sebaliknya kalau kita di energi terbarukan nggak ada tuh yang se-ekstrim batu bara gitu ya. Misalnya kalau pakai solar PV, apalagi solar PV-nya ada di rooftop kita gitu kan, jadi kan ramah lingkungan sekali, jadi udah nggak ada polusi, nggak ada pembukaan lahan eksploitasi lahan yang sangat besar seperti di batu bara gitu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya cost reduction-nya juga lebih ini ya. Iya, apalagi kalau kita lihat jangka panjang ya, jangka panjang, dan sekarang solar PV itu udah jauh lebih murah ketimbang energi fosil gitu. Menarik. Mbak Tika ada mau tambahan? Ya, aku nyambung sama yang dibilang Mas Aziz ya. Soal cost reduction dalam proses produksi. Jadi pada saat perusahaan-perusahaan menerapkan green building, itu yang pertama tadi seperti yang aku bilang ya, bakal terjadi pengurangan biaya produksi. Misalnya dari pemasangan solar panel di gedung-gedung itu bisa mengurangi biaya listrik. Satu. Nah, yang kedua adalah biaya bahan bakar dalam produksi misalnya. Nah, kalau transportasi yang digunakan untuk mengirim bahan dari wilayah A ke B itu menggunakan bahan bakar yang juga mahal, nah kalau misalnya kita pakai kendaraan listrik misalnya ya, itu juga terdapat pengurangan biaya produksi dari pembelian bahan bakar. Jadi kalau misalnya, tapi sekarang masalahnya adalah listrik yang digunakan untuk mensuplai
tenaga atau energi di kendaraan listrik sekarang kan masih pakai batu bara ya, karena kita sama-sama tahu kalau PLTU-nya masih sumbernya masih dari PLTU yang PLTU-nya masih pakai batu bara. Nah, kalau misalnya ekosistemnya sudah terbentuk, itu bisa benar-benar mengurangi polusi, mengurangi biaya produksi, dan juga bisa lebih baik untuk lingkungan dan masyarakat sekitar gitu. Berarti buat teman-teman pendengar kita nih yang mau mulai bisnis itu bisa banget itu ini insight loh, beneran ya enggak sih? Maksudnya jadi setauku teman-teman yang ingin membuka bisnis itu kan pasti pengen cari untung dan untung gitu loh. Tapi sekarang dengan adanya argumen-argumen, nggak cuma argumen, emang terbukti kalau ini bisa mengurangi modal awal atau cost of production dan biaya logistik dan lain-lain. Kenapa nggak coba gitu loh dari bisnis atau green job seperti ini? Ini sebuah breakthrough sih. Aku suka banget. Oh iya, jangan lupa juga bahwa dalam penerapan bisnis yang lebih ramah lingkungan itu sangat mudah untuk mengakses subsidi atau insentif dari pemerintah, karena sekarang kan masa-masa transisi dari energi fosil ke energi terbarukan nih, dan juga dekarbonisasi dari berbagai sektor ya kan. Nah, kalau misalnya perusahaan-perusahaan menerapkan shifting dari misalnya mampu mengurangi emisi misalnya, itu kan dapat kan kita tahu ada skema misalnya perdagangan carbon pricing gitu ya, perdagangan karbon. Kalau misalnya kita mengurangi emisi atau bahkan bisa menghasilkan carbon credit yang bisa dibeli sama perusahaan-perusahaan penghasil emisi, itu kita bisa menghasilkan uang dari situ gitu, bisa untung. Tuh. semakin terpacu tidak nih teman-teman untuk menjalankan bisnis hijau, soalnya kayak dapat subsidi gitu, aku mau sih, tertarik gitu. Ya anyway, masih ngomongin tentang finansial nih, tapi kayak kalau ngomongin secara keuntungan gimana sih yang ditawarin oleh green job sebagai pekerja gitu loh. Ini mungkin selain dari bisnis sektor gitu, kira-kira apakah Para pekerjanya maksudnya? Para pekerjanya, tapi masih dalam segi finansial gitu, pendapatannya mereka, entah itu pendapatannya mereka kah atau apa. Jadi kalau di Indonesia kayaknya belum ada ya. Cuman kalau di US itu ada salah satu survei, mereka melihat nih benefit dari pekerja di industri energi terbarukan ya, atau green job secara umum. Dia tuh punya income 20 sampai 21% lebih tinggi dibanding rata-rata nasionalnya US. Jadi kalau jadi green jobs di sana tuh lebih tinggi bayarannya dibanding rata-rata gitu ya. Nah, kalau di Indonesia mungkin mirip ya, tapi karena belum dilakukan aja gitu. Belum ada data surveinya. Iya. Ayo kita bikin. kita harus coba exercise juga tuh. Ayo kita bikin. Kita bikin nih, bisa jadi PR gitu kan. Iya, benar. Nah, jadi memang kalau dilihat dari negara US sebetulnya itu pasti akan mirip gitu, apa yang terjadi di sana dan apa yang terjadi di Indonesia. Dengan rata-rata di Indonesia mungkin berapa 5 jutaan gitu ya, misalnya di Jabodetabek. Mungkin kalau masuk sebagai installer solar PV mungkin bisa di atas itu 6 atau mungkin ya. Tapi karena belum ada data surveinya. Tapi kalau di US kayak gitu. Nah, terus kalau tadi saya sedikit nih balik lagi ke yang bisnis gitu ya. Karena tadi saya jadi ingat, jadi waktu itu ada teman saya kebetulan dia ingin coba pasang solar PV di salah satu pabriknya dia gitu. Nah, setelah dihitung-hitung memang ada cost reduction yang cukup besar. Bisa sampai 15-20% loh. Ketimbang misalnya dia hanya pakai akses untuk kebutuhan listriknya dari PLN aja ya. Nah, jadi dia pakai salah satu skema pengadaan solar PV, terus di rooftop pabriknya tuh pakai, hitung-hitungannya bisa lebih efisien 15% sampai 20%. Wah, nah, itu. Iya, apalagi kalau orang-orang finance di perusahaannya kan paling happy dia. Oh, ternyata ada cost reduction nih. Nanti dapat bonus gitu kan. Iya, jadi nah ini juga jadi kalau kita lihat tadi ya, kalau kita balik lagi ke apakah hanya di sektor energi atau agriculture. Sekarang kalau kita bisa nekan cost, terutama orang-orang finance, sekarang ada juga skill sustainable finance. Nah, jadi orang-orang keuangan bisa juga terlibat nih dalam green jobs gitu. Yang tadinya aku juga terbesit di situ sih. Maksudnya kayak kalau nggak cuma hanya mereka mendapatkan bonus, tapi kalau misalkan kita nggak cuma ngomongin bonus, misalkan ini bisa juga cost reduction tersebut kan bisa juga mungkin diberikan ke beban operasional, kayak gaji-gaji orang, jadi lebih naik kan? Iya. Nah, iya. Wow, menjanjikan sekali nih guys.
Terus berarti kalau misalkan dengan gaji-gaji yang mungkin mendapatkan pendapatan yang lebih naik ini gitu, apakah itu juga menjanjikan stabilitas ya? Stabilitas dari seorang pekerja. Apakah mereka akan tetap sustain untuk kerja di green jobs? Kalau menurutku sih sustain, karena yang pertama kalau dari segi gaji ya, aku pernah ngobrol dari beberapa orang yang terlibat dalam startup energi terbarukan ya, dan level manager ya lumayan juga gitu dari salary-nya ya, dari gaji. Kalau misalnya dibandingkan dengan brown jobs atau sektor pertambangan ya kompetitif juga gitu. Oh, oke. Ya lumayan kompetitif, jadi menjanjikan gitu. Dan yang kedua adalah pekerja-pekerja yang terlibat di sektor yang lebih ramah lingkungan itu sebenarnya punya dampak ke kesehatan kan. Jadi kesehatannya lebih lebih terjaga gitu kan. Okay. Nah sementara bayangkan kalau teman-teman yang bekerja di sektor tambang yang setiap hari berurusan dengan berbagai macam bahan-bahan kimia, itu kan sebenarnya juga bisa bisa memotong jatah usianya yang pertama. Mengurangi harapan hidup. Iya, jatah usianya itu karena ya banyak penyakit dan sebagainya, itu kan bisa apa ya istilahnya, harapan hidup ya. Harapan hidupnya lebih kecil gitu. Dan yang kedua adalah biaya pemulihan fisik. Jadi semakin dia banyak terpapar dengan bahan-bahan kimia yang notabene lekat dengan brown jobs, maka biaya yang dikeluarkan untuk memulihkan kesehatan dan fisiknya itu lebih besar gitu dibanding orang-orang yang bekerja di sektor-sektor yang ramah lingkungan. Wah, ini para HRD perlu denger nih, soalnya kan berujung ke operasional HRD juga ya. Jadi kayak nggak usah lah, mungkin bukannya nggak usah sih ya, tetap harus lah kerjasama dengan rumah sakit, tapi setidaknya kan kalau kayak gini bisa mengurangi lah ya, dapat bonus lagi lah ya. Iya. Oke, berarti kita udah lihat nih seberapa menjanjikannya sejauh ini, baik itu dari skala finansial, terus stabilitas, baik itu dalam internal maupun eksternal company gitu, sebuah pekerjaan di green jobs gitu. Kalau ini kan dari kita ngomongin dari sudut pandang ini ya, perusahaan. Kita coba shifting ke pemerintahan dan kebijakan publik. Kalau berarti seberapa penting sih keterlibatan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan green jobs, dalam menciptakan kebijakan yang mendukung ekonomi hijau? Siapa dulu nih? Saya langsung aja nggak usah. Kalau misalkan ada langsung aja ya. Okay. Penting banget sih, terutama kayak pemerintah Indonesia gitu ya. Kita kan sebagai negara berkembang yang memang penduduknya banyak, setiap tahun mungkin bisa nambah berapa juta gitu ya. Ada yang bilang setiap tahun Indonesia tuh tumbuh satu Singapura baru gitu. Jumlah penduduk. Itu bukan angka yang kecil. Jadi bagaimana secara kreatif dan inovatif pemerintah menciptakan investasi-investasi hijau yang mendukung ekonomi hijau itu akan berkorelasi dengan tumbuhnya green jobs di Indonesia. Jadi untuk jadi katalis apalagi kebijakan itu pemerintah perlu banget ada di situ, karena green jobs itu nggak nggak semudah bertransisi langsung gitu ya, karena kan butuh skill baru, butuh kapasitas, butuh manajemen segala macam gitu. Investasinya gede lah ya. Iya, tapi tidak melulu harus ada investasinya. Oke. Tidak melulu. Nah, dan disitulah peran pemerintah ada gitu ya. Jadi misalnya pemerintah bisa menyediakan fasilitas, ini untuk pekerja dulu ya. Misalnya di sektor pekerjanya pemerintah memberi kemudahan untuk reskilling, upskilling, kemudian ikut training, dapat sertifikat yang berkaitan dengan isu-isu yang dibutuhkan nih di green jobs atau keahliannya, misalnya sustainability. Kalau belakangan nih, terutama di perusahaan-perusahaan besar sekarang mulai jadi mandatori nih ESG ya kan. Nah, gimana caranya bisa comply dengan sertifikat-sertifikat yang ramah lingkungan, bisa comply dengan standar-standar ISO kayak gitu. Nah, itu kan perlu skill ya di situ, dan juga memang perlu peran keterlibatan aktif dari pemerintah nih untuk memfasilitasi hal-hal semacam itu gitu. Dan ini menurut saya juga bisa diintegrasikan misalnya di Kemendikbudnya. Perlu ada keahlian atau skill khusus yang berkaitan dengan sustainability, atau bahkan kemarin saya juga harus apresiasi nih Kemendikbud baru meluncurkan
kurikulum yang berkaitan dengan perubahan iklim gitu ya, salah satu bukunya gitu. Nah itu bisa di mainstreaming kan ke dalam kurikulum-kurikulum mereka, dan itu kan bisa jadi landasan bagus untuk para siswa gitu ya, untuk belajar lebih dalam kira-kira kebutuhan di Indonesia nih, terutama untuk merestorasi, memulihkan lingkungan itu seperti apa. Oke, aku lanjut ya. Jadi sebenarnya peran pemerintah ini besar banget. Terutama kayak misalnya ya, banyak sebenarnya perusahaan yang mau melakukan pemasangan solar panel di setiap gedung-gedungnya. Bahkan masyarakat pun mau terlibat. Tapi contohnya ya, pemerintah pada awal Januari atau Februari gitu mengeluarkan satu peraturan Permen ESDM yang mencabut subsidi yang selama ini digunakan oleh masyarakat untuk melakukan ekspor impor ke PLN. Jadi kalau misalnya ada pelanggan PLTS atap yang memasang PLTS atap di rumahnya, terus ada kelebihan listrik, dia bisa menjual kelebihan listrik itu ke PLN. Jadi dia dapat insentif berupa pengurangan harga atau biaya listrik di bulan selanjutnya. Tapi pemerintah menerbitkan Permen ESDM itu kalau nggak salah nomor 2 tahun 2024 yang nggak lagi memberlakukan itu. Jadi bahkan memberlakukan sistem kuota dalam pemasangan PLTS atap. Padahal PLTS atap salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mempercepat akselerasi transisi energi yang dimana juga bisa digunakan oleh pelaku-pelaku usaha bahkan juga perorangan gitu kan untuk menerapkan green building tadi gitu. Nah sayangnya pemerintah belum berpihak di situ gitu ya. Salah satu perannya itu besar karena mereka bisa membuka keran-keran kesempatan-kesempatan tersebut untuk banyak orang. Nah yang kedua adalah Cerah pernah melakukan survei ke anak-anak mahasiswa yang bekerja sama dengan Suara Mahasiswa UI yang surveinya itu ditujukan kepada mahasiswa sarjana di seluruh jurusan di Indonesia, fakultas bahkan itu di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Hasilnya 83% responden merasa bahwa pemerintah dan lembaga pendidikan itu belum memfasilitasi dengan baik karir-karir pekerjaan hijau atau peluang-peluang karir pekerjaan hijau bagi mereka. Karena kenapa? Terkendala sama kurikulum. Jadi ada beberapa mahasiswa yang merasa bahwa dia memilih jurusan yang dia pilih itu karena mau lebih ramah lingkungan. Karena sekarang anak-anak itu banyak yang sadar bahwa krisis iklim ini salah satu ancaman terbesar bagi manusia, ya kan? Nah, banyak anak-anak yang sadar dan bahkan memilih preferensi jurusannya itu untuk bisa lebih dekat dengan berkontribusi pada perbaikan lingkungan dan sebagainya. Tapi ternyata pada saat implementasinya mereka masuk dipilih di jurusan A, kemudian belajar ternyata yang diajarkan justru lagi-lagi industri-industri ekstraktif gitu. Jadi masih sangat jauh gitu ya. Tapi meskipun sekarang udah mulai step menuju ke sana karena Bappenas juga lagi bikin peta jalan Green Jobs, dan kita juga lihat udah beberapa universitas yang mulai membuka jurusan-jurusan baru terkait transisi energi, iklim, dan sebagainya. Berarti, tapi kalau misalkan dari pendapatnya Mas Amamba nih, kira-kira langkah-langkah pemerintah dalam ini memperluas lapangan pekerjaan hijau baik itu dari undang-undang atau kesempatan-kesempatan kerja, udah berapa persen sih kita masih bisa? Apakah ini kita optimis akan bisa lebih besar lagi kesempatan mereka membuka atau bagaimana? Dan melihat kondisi yang sekarang. Coba saya komentari tadi, nambahin Mbak Tika ya. Kita balik lagi sedikit ke yang kuota gitu ya. Kan PLTS ada kuotanya. Kalau nggak salah setahun 1 giga ya Mbak Tika ya? Kuota pemasangan itu tiap daerah beda-beda. Tiap daerah beda-beda. Dan alasannya sih untuk menjaga stabilitas gridnya PLN gitu ya. Tapi sebetulnya ada juga yang punya pendapat sekarang tuh kecil sekali solar PV baurannya di dalam grid PLN, jadi tidak bakal berpengaruh besar kalaupun ada solar PV di dalam grid gitu ya. Kalau misal teman-teman bisa kontribusi pasang solar PV. Nah problemnya adalah karena kecilnya di bawah 1% ya, dan optimalnya itu bisa sampai 15%. Nah, karena dia masih di bawah 1%, sebetulnya
pembuatan kebijakan ada kuota untuk memasang itu jadi kayak nggak relevan. Nah itulah yang banyak terutama di teman-teman kita yang di industri nih agak kurang welcome dengan kebijakan ini. Artinya kan kalau dibatasi berarti membatasi jumlah solar PV, artinya membatasi jumlah pekerjaan yang akan ada nih. Artinya membatasi opportunity dari teman-teman yang misalnya sekarang lagi kuliah atau baru lulus gitu untuk bisa langsung kontribusi di green jobs gitu. Nah sehingga nanti sebetulnya kalau ini kita bisa review ya, apakah kebijakan ini efektif dan cukup baik, kita bisa review ulang gitu, bisa pertanyakan ulang. Jangan-jangan nggak batasannya nggak kayak sekarang gitu, misal bisa lebih diperbesar lagi gitu. Nah terus bisa lebih jauh lagi nggak sih peran pemerintah? Bisa banget sebetulnya. Kalau misalnya pemerintah itu terutama ya kalau di green jobs itu kan kita bisa bagi pada sektor supply tenaga kerjanya sama demand tenaga kerjanya. Nah kalau supply-nya tadi di teman-teman yang memang dari Kemendikbud, lembaga pendidikan, pelatihan, akademisi segala macam. Nah, cuman kalau yang dari demand-nya memang harus datang dari penciptaan investasi yang besar gitu. Dan investasi di tingkat global itu sekarang paling banyak di investasi hijau. Artinya kalau pemerintah tap in produk-produk investasi yang seperti itu ya, itu artinya akan mensinergiskan apa yang ada di supply side-nya nih gitu. Jadi nanti ketemu penciptaan lapangan kerja itu jadi lebih banyak kayak gitu. Berarti karena harusnya pemerintah mungkin aku sih berharap ya, kalau dari aku sendiri berharap dengan banyaknya data-data mahasiswa yang tadi Mbak Tika bilang itu semakin banyak, pemerintah juga semakin sadar akan adanya demand gitu di masyarakat akan adanya pekerjaan. Belum lagi ada juga dari yang dorongan-dorongan dari global itu. Jadi ada supply, ada demand, semoga tambah naik ya. Iya, apalagi belakangan kan banyak yang di layoff di sektor tekstil gitu kan. Itu kan juga jadi masalah sebetulnya. Jadi sebetulnya ini kalau kita nge-push investasi yang lagi terbarukannya lebih besar lagi, artinya penciptaan lapangan kerja bisa lebih banyak lagi gitu. Jadi bisa saling mengisi. Lumayan ya. Iya. Bener itu bener banget sih. Dan jangan lupa bahwa energi fosil itu sangat tergantung dan sangat rentan terjadi disrupsi ketika misalnya ada perang. Kemarin kan ada Ukraina sama Rusia. Itu banyak banget tenaga kerja yang lay off karena apa? Karena yang pertama biaya bahan bakarnya tinggi untuk mensuplai itu, makanya ada pengurangan di satu perusahaan, dan itu banyak sekali terjadi terutama di teknologi. Nah, dari tadi kan kita udah ngomong nih tentang apa aja green jobs, apa itu green jobs, kenapa green jobs, terus habis itu peluang-peluang yang bisa kita dapatkan dari green jobs. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke Mas sama Mbak tentang gimana sih caranya kita ngedorong generasi muda ke industri hijau. Karena kenapa itu penting buat mereka untuk buat teman-teman audiens generasi-generasi muda yang sekarang untuk memikirkan green job sebagai pilihan karir yang menarik gitu. Jadi gini, tahun 2023 Cerai itu sempat mengadakan riset yang aku tadi barusan mention soal persepsi anak muda terhadap green jobs gitu. Nah, ternyata 71% anak muda yang menjawab merasa bahwa green jobs ini merupakan peluang karir menarik bagi mereka gitu. Kenapa? Karena ternyata bisa cek nih, ternyata mereka melihat bahwa krisis iklim ini, 95% dari mereka merasa bahwa krisis iklim ini merupakan masalah serius yang perlu ditangani. Makanya mereka mau berkontribusi untuk pemulihan lingkungan dan melihat green job sebagai salah satu peluang yang menarik. Nah, di situ kita melihat benang merahnya. Nah, sebenarnya tinggal ini sih political willing pemerintah gitu ya. Apakah mereka mau menuju ke sana apa enggak? Karena kalau misalnya kita lihat kebijakan-kebijakan yang ada sekarang, itu tuh masih kayak abu-abu gitu loh, mau maju mundur juga gitu. Karena di satu sisi masih mendukung sektor-sektor yang ternyata masih merusak lingkungan, misalnya pertambangan, energi fosil, seperti misalnya kebijakan ada PLTU captive, itu kan sangat bertolak belakang dengan visi misi visi misi pembangunan berkelanjutan ya. Nah, ada juga soal yang sekarang lagi booming tuh bagi-bagi izin tambang ke ormas. Itu juga agak-agak gimana ya?
yang justru membuka peluang besar bagi orang-orang untuk terjun sama-sama melakukan ekstraksi dan merusak lingkungan gitu. Itu juga menjadi kendala di Indonesia sih. Tapi kenapa green jobs? Kenapa harus green jobs itu kembali lagi? Kenapa green jobs dan anak muda gitu? Kenapa green jobs dan anak muda? Karena anak muda ini yang bakal menjadi generasi penerus setelah mereka-mereka ini yang sebenarnya berperan sangat besar dalam melakukan banyak sekali menimbulkan dampak-dampak destruktif di lingkungan saat ini. Kayak pemerintah-pemerintah yang ada sekarang itu kan bakal pensiun dan yang melanjutkan adalah generasi-generasi muda saat ini. Makanya mereka sangat penting untuk didorong bisa terjun ke green jobs. Tapi masalahnya adalah itu tadi yang seperti aku bilang, tantangannya ada di pemerintah saat ini dalam membuka peluang itu. Oke. Iya, kalau bagi saya sebetulnya nggak ada pilihan ya. Kasihan sebetulnya anak-anak muda sekarang. Karena kan apa yang terjadi hari ini gitu ya, triple planetary crisis, ada climate change, polusi, kemudian biodiversity loss, itu kan bukan mereka yang melakukannya gitu kan. Ayah atau kakek, nenek, buyutnya mereka gitu. Jadi karena hal-hal tersebutlah yang membuat banyak kerusakan lingkungan yang nantinya ujung-ujungnya juga penurunan keekonomian kita gitu. Ada banyak riset yang bilang nanti GDP kita 2100 misalnya, GDP Indonesia tahun 2100 itu bisa turun lebih dari 50% ketimbang apa yang hari ini ada kalau misalnya kita nggak mendorong ekonomi yang berkelanjutan gitu. Jadi dari situ sebetulnya kenapa harus ke green jobs ya, memang untuk menjawab permasalahan lingkungan yang saat ini ada karena nggak sustainable lingkungannya, yang nantinya pun secara ekonomi itu akan balik lagi ke dampak negatifnya ke kita semua gitu. Jadi jadi nanti makanya teman-teman Gen Z terutama gitu ya, memang harus mendorong diri mereka, bahkan kita juga nih untuk meningkatkan skill yang terkait dengan sustainability gitu. Karena ke depan akan banyak sekali sebetulnya opportunity. Kan ada istilah ya follow the coin gitu ya. Uangnya kemana, investasi global mungkin sekarang arahnya banyak investasi hijau hari ini gitu. Contoh simpelnya gini ya, apakah kita pernah membayangkan 5 tahun yang lalu tuh Gojek itu pakai kendaraan listrik? Kan enggak ya? Enggak. Hari ini udah mulai seimbang nih 50-50 gitu kan, apalagi 5-10 tahun ke depan gitu. Jadi teknologi itu cepat banget, kita nggak kerasa, tahu-tahu udah di situ gitu ya. Nah, kalau sekarang banyak kendaraan listrik, ya mungkin nanti akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan sama udah banyak saya yakin gitu ya, perakitan, baterai segala macam kan sudah mulai ada investasinya di Jawa Barat gitu ya. Tapi itu baru dari sisi transportasi nih. Ntar yang lain juga banyak, apalagi yang karena tadi Mbak Tika juga mention ada nilai ekonomi karbon, ada jual beli karbon di situ. Nanti akan banyak nih, bukan industri ya, tapi kayak sistem ekonomi yang restoratif gitu ya, merestorasi lingkungan. Nanti akan ada nilai keekonomiannya yang itu bisa dibayarkan gitu ya, sesuai dengan misalnya ada suatu kawasan mangrove dijaga ekosistemnya selama setahun, ternyata bisa dijaga dengan baik, ada sekian karbon akan menghasilkan sekian juta gitu untuk penduduk di sana, bisa seperti itu. Dan itu mulai ada contohnya. Saya yakin 10 tahun ke depan kita nggak bisa membayangkan, itu pasti akan banyak. Nah, kalau itu kan umumnya buat orang-orang yang mungkin sudah mulai ada kesadaran ya. Tapi bagaimana ada kesadaran tapi belum tahu nih aku harus mulai dari mana? Kira-kira apakah ada saran dari Mas dan Mbak buat mereka yang tertarik masuki green jobs, baik dari segi pendidikan maupun peluang karir? Salah satu tantangan yang dihadapi oleh anak muda adalah akses informasi terhadap green jobs itu juga sulit. Oke. Ya, jadi dari hasil lagi-lagi aku mau promosiin survei yang pernah dikerjakan Cerah. Jadi di situ tuh sekitar 80% responden bilang bahwa mereka itu kesulitan mengakses informasi, baik itu dari pemerintah maupun lembaga pendidikan tentang informasi soal green jobs. Makanya pemahaman mereka sangat minim soal green jobs, apa itu green jobs, bagaimana manfaatnya dan sebagainya. Nah, sementara beberapa persen diantaranya di sisa
80% tadi itu hanya mendapatkan informasi dari sosial media yang mereka cari sendiri. Oke. Jadi pesan kepada teman-teman Gen Z, anak-anak muda yang serius dan mau bertransisi atau mau berkontribusi bagi restorasi lingkungan melalui green jobs, ya harus pinter-pinter sih buat nyari-nyari informasi sendiri, karena kalau kita bergantung sama pemerintah saat ini kayaknya masih belum ya. Tapi itu juga yang perlu kita kawal. Suara-suara kita ini penting untuk bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan pihak-pihak swasta untuk terus begitu maju dalam membuka peluang-peluang baru dalam pekerjaan green jobs gitu, pekerjaan hijau atau green jobs. Iya, kalau untuk akses informasi memang sepakat. Jadi teman-teman yang Gen Z, milenial, bahkan kita audiens pasti merasa gimana sih cara dapat informasi ya, pengen tahu lebih dalam seperti itu. Kalau Koaksi sendiri kita coba bantu lewat kita punya salah satu portal namanya greenjobs.id. Itu fungsi portalnya tuh kayak pengen matchmaking antara supply sama demand ketenaga kerjaan. Bahkan kita juga mulai mengembangkan portalnya untuk buat upskilling. Di situ juga ada reskilling, ada subjek-subjek keterampilan lah yang kita coba tawarkan kalau misalnya pengen belajar A, B, C gitu. Itu sih. Tapi nggak cuma Koaksi, saya rasa ada beberapa juga dari pemerintah, misalnya dari SDM, mereka juga punya portal untuk energi terbarukan, untuk peningkatan keterampilan. Tapi memang dari jumlah masih jauh sekali kalau ketimbang yang di luar green jobs gitu ya kan. Kita bisa belajar banyak gitu ya. Terus terakhir kemarin saya juga sempat ngobrol dengan prakerja ya. Kartu prakerja ya. Nah, mereka juga sempat diskusi nih kita dengan tim Kartu Prakerja waktu itu. Mereka juga punya portal juga kan untuk pelatihan. Ternyata yang dikeluhkan sebetulnya sama. Gimana cara dapat informasi terkait dengan pekerjaan yang ramah lingkungan segala macam itu. Dan Prakerja punya inisiatif, mereka coba mainstreamingkan isu lingkungan dalam semua aspek pelatihan mereka. Supaya jadi kayak isu lingkungannya udah selesai nih di semua pelatihan gitu ya. Nah, itu sedang di adopt sama mereka dan lagi di develop sih. Dan kalau Prakerja sendiri, kalau tidak salah mereka ada beberapa pelatihan deh ya yang mereka tawarkan, misalnya pelatihan kayak sustainable fashion gitu. Saya kurang tahu, tapi ada sekitar 4 sampai 6 jenis pelatihan yang itu bisa kita kategorikan sebagai pelatihan yang green jobs gitu. Sustainable fashion? Iya. Oh, berarti maksudnya fashion yang berkelanjutan, jadi bukan fast fashion gitu? Bukan. Misalnya contoh ya, tapi saya nggak tahu di Prakerja seperti apa ya. Contoh nih kalau sustainable fashion, kita tahu batik kan ya. Biasanya kan batik kan banyak kimianya kan. Nah, ini pewarnanya biasanya dari natural color gitu. Itu contoh simpelnya. Dan kalau batik ada juga yang sudah dikelola limbah airnya, udah dimurnikan kembali. Tapi kan kalau kebanyakan di kota besar ya, kalau kayak di Palongan kan banyak kan langsung ke sungai gitu kan. Itu kan kayak nggak sustainable. Nah, ini yang didorong misalnya batiknya ke arah sana. Dan karena ini relate juga untuk teman-teman yang di pusat-pusat industri kreatif di daerah gitu kan. Memang biasanya tantangannya itu. Ngomong-ngomong soal sustainable finance, kayaknya aku pernah dengar deh istilah itu yang sekarang itu lagi booming banget dikampanyein sama aktor-aktor idol K-pop gitu. Iya, karena dari aku lihat ya, pernah berkunjung di salah satu Instagram mereka tuh. Jadi mereka itu memvisualisasi berapa jejak karbon dari setiap baju, topi yang mereka pakai. Jadi ternyata mereka tuh lebih campaign mereka juga ada ya campaign kayak gitu ada. Terutama kayak teman-teman K-pop for Planet itu juga sudah sangat aware soal kayak gituan. Berarti mungkin ini kalau misalkan kita lihat dari idol fenomena idol K-pop yang mempromosikan sustainable living, itu juga menjadi ini enggak sih gateway buat orang-orang belajar tentang apa itu green jobs gitu loh. Itu bibit-bibitnya juga kan. Betul. Menurutku penting juga buat menggaungkan orang-orang ini gitu loh. Mungkin entah dari influencer Indonesia lah atau dari
ya lebih bagaimana caranya mereka memainkan algoritma para idol yang menggaungkan isu-isu transisi energi atau green job seperti itu mungkin juga jadi sebuah saran ya mungkin bagi teman-teman dari teman-teman pendengar influencer baik itu influencer maupun teman-teman pendengar coba cari influencer atau K-pop idol yang ya suka sama green job siapa tahu bisa kan ya dapat info-info tentang apa itu green jobs, bagaimana kita bisa mulai dan lain-lain seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir ya, harapan untuk masa depan nih. Apa pesan utama yang Mas dan Mbak ingin sampaikan pada audiens mengenai pentingnya berkontribusi pada pekerjaan hijau atau berkelanjutan? Mungkin aku dulu ya. Boleh, silakan. Iya, jadi ada jargon yang tidak kita kampanyekan sih, tapi kalau di event-event public discussion biasanya kita sebutkan gitu. Kalau di Koaksi kita nyebutnya kenapa memang semua teman-teman terutama dari Gen Z dan milenial itu bisa kontribusi di Green Jobs itu karena Green Jobs adalah pekerjaan yang sustainable dan juga cuanable gitu. Cuanable. jadi memang kalau bisa nggak cuma satu masalah yang kita selesaikan, nggak cuma lingkungan tapi juga masalah ekonomi gitu. Kita bisa sama-sama tumbuh bareng, tidak saling berbenturan gitu kan. Jadi itulah yang kita bisa dorong gitu. Dan harapannya buat teman-teman yang sekarang masih di kampus misalnya atau yang baru lulus atau bahkan sedang di mid karir gitu ya, usia-usia 30-an gitu ya, kita bisa tingkatkan kapasitas diri kita terus-menerus sih, terutama di isu-isu yang terkait dengan sustainability, ESG, kemudian climate change, energi terbarukan, apapun yang memang jadi ketertarikan teman-teman dan punya kapasitas dan keinginan dan yakin bahwa itu adalah pilihan karir atau pilihan keterampilan yang memang bisa di-push kayak gitu. Jadi bisa melebarkan knowledge-nya lah. Nanti jadi ketika Green Jobs-nya datang atau bahkan menciptakan Green Jobs, misalnya bikin startup segala macam. Sustainable, cuanable. Mbak Tika? Iya, karena kita hidup di bumi yang sama, kita berada di perahu yang sama, jadi setiap ancaman yang datang ke bumi melalui adanya krisis iklim itu bakal kita hadapi sama-sama. Jadi kalau misalnya bukan kita yang memulai, itu dari sekarang ya. Kalau bukan kita mulai dari sekarang, beberapa tahun ke depan nanti bakal terjadi entah namanya kiamat gitu ya. Karena sekarang memang ya kalau misalnya dilihat dari peningkatan suhu bumi saat ini itu udah sangat mengkhawatirkan. Banyak sekali juga bencana-bencana yang timbul karena akibat krisis iklim yang harus segera ditangani dengan cara apa? Salah satunya dengan Green Jobs. Karena Green Jobs dapat menjadi salah satu solusi untuk yang pertama memperbaiki lingkungan dan yang kedua untuk ya tadi kayak Mas Aziz bilang cuanable, menghasilkan uang gitu ya. Yeah. Jadi keduanya emang harus didudukan pada level yang setara. Jadi pesan bagi teman-teman Gen Z dan teman-teman milenial kita dan semua yang ada di sini dan teman-teman yang saat ini menonton podcast, sebenarnya bisa dimulai dari diri sendiri juga ya untuk bisa menerapkan prinsip-prinsip soal bagaimana sih kita bisa berkontribusi untuk menjaga bumi dengan cara yang pertama mungkin meminimalkan penggunaan bahan-bahan plastik, terus mengurangi konsumsi yang nggak dibutuhkan, terus menerapkan prinsip reuse, recycle, and apa sih satu lagi? Reuse, and recycle gitu ya. Itu sih kalau dari diri sendiri ya, itu yang bisa kita lakukan sekecil-kecilnya gitu. Jadi karena kita sekarang masuk pada masa transisi energi ya, di mana semua negara dituntut untuk melakukan hal tersebut karena meratifikasi Perjanjian Paris dan dorongan global semakin ketat untuk itu. Nah, sekarang itu akan terjadi transisi dari energi fosil ke energi terbarukan. Meskipun nanti akan banyak sekali peluang-peluang kerja yang hilang di sektor energi fosil. Kalau World Energy Forum kemarin datanya bilang 2,7 juta pekerjaan hilang di sektor energi fosil, tapi akan digantikan dengan 10,3 juta pekerjaan di sektor energi terbarukan gitu. Jadi yang hilang akan digantikan dengan yang lebih banyak. Jadi teman-teman harus bersiap untuk menyambut kesempatan kerja ini dengan cara melakukan reskilling dan upskilling itu sih. Gimana teman-teman? Semoga itu bisa menginspirasikan ya, karena sebenarnya kalau dari ceritanya Mas Aziz dan Mbak Tika,
walaupun memang di Indonesia masih sedikit, tapi memang ada peluang untuk semakin banyak karena juga dari statistiknya cerah, dari surveinya cerah, orang-orang memang semakin tertarik gitu. Dan semoga dari survei-survei tersebut dan juga beberapa gejolak-gejolak secara global, baik itu dari krisis iklim maupun tren-tren mengenai sustainability dan green jobs di Indonesia pun juga akan semakin bertambah. Dan teman-teman juga tadi sudah dengarkan secara biaya, mungkin baik itu cost dari operasional maupun dari kelingkungan atau membuat produksi. Ternyata green jobs itu juga sangat cuanable gitu ya, seperti yang Mas Aziz bilang. Jadi kami dari PWP Koaksi dan juga Cerah sangat mendukung teman-teman supaya bisa tertarik dan terjun juga ya ke dalam green jobs ya, dan menjadi agen partisipasi untuk mengurangi akibat dampak buruk dari krisis iklim. Kurang lebih seperti itu. Ya. Terima kasih atas Mbak sudah mau bergabung sama podcast kita hari ini, Mbak Tika dan Mas Aziz. Terima kasih, senang sekali. Senang sekali juga. Kalau gitu, sampai jumpa di podcast lantai 2 berikutnya. Dadah.